Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wah, sibuk balas si chattingan. Oh enggak, chattingan di bojo. Oh, istri? Iya dong. Istri yang mana nih? Istri yang ada. Istrinya beliau. Ini luar biasa beliau ini. Pengalaman rumah tangganya luar biasa. Dia punya pengalaman yang dahsyat ya. Parameter muda, anak 4 ya? Alhamdulillah ya. 4. Anak Nikah muda. 20 kan. 20, nah istimewa. Nikah muda, usia 20. Dulu waktu nikah usia 20 ada tantangan nggak? Oh tantangan orang tua aja gak setuju. Kenapa alasannya pasti? Ya bibit pepet bobot. Jadi seperti itu. Saya itu pengennya nanti kalau punya anak perempuan SMA tak nikahin. Kau SMA berarti? Iya, ya SMA. Pokoknya usia SMA tak nikahin. Kan sekolah kan nggak harus di sekolah. Iya, aku bayangin ya. Sekolah itu nggak harus di sekolah. Kan ini loh zaman online. Iya kan, zaman online. Yang penting jangan enggak ya kalau dia mau nggak apa-apa sih. Iya. Gitu sih. Intinya kan gimana caranya kita menyampaikan kebaikan-kebaikan ya. Sehingga artinya hubungan antara anak dan orang tua itu tetap harmonis. Iya. Penting itu ya. Sangat sekali itu. Kenapa kira-kira kalau penting? ya apa ya, kita itu jadi orang tua bapak itu ya bukan cuma jadi bapak, jadi teman ya kan. Temenan sama anaknya. Temenan itu bahasa Jawanya itu sungguhan. Bukan kan, itu baru fair gitu loh. Fair. Jadi anak itu open sama kita bisa sharing, kita Sharing. ngobrol, kita guyonan ya kan. Ya dia mau ngomong apa gitu dia agak sungkan sama kita. Tidak ada sekat. Nggak ada, sudah Tidak ada sekat. Itu yang penting di situ. Makanya kita tegas iya, cuman jangan kalau saya pribadi ya, jangan kon anakku, janganlah dia teman kita, sahabat kita. Sama seperti anak saya sekarang ini, kan udah gede nih, usia berapa ya? 11 ya, kelas 5 loh. SD kelas 5. Iya. Yang besar itu. Iya, yang besar. Yang gede lemu itu. Bukan, itu kan anaknya 3. Ya, anak-anak om itu yang gede lemu. Oh, tak lihat di foto kok. Enggak, yang cewek. Beda lagi. Cewek. Oh, berarti habis ini nikah ya? Ojo sih lah. Oh, sorry. Terus gimana? Ya belajar sih lah. Belajar. Ya, Gimana membangun komunikasi tak? Ya apa ya? Ya komunikasi aja sih. Apa yang dia mau, ya normal lah komunikasi, nggak ada khusus gitu. Cuman ya kita arahkan. Kalau dia salah ya sampaikan salah, kalau benar ya sampaikan. Ya. Di mana letak salahnya? Ya, di mana letak benarnya begitu ya? Iya. Ya pokoknya makanya pendidikan usia dini itu penting sekali di situ. Pembekalan awal itu. Jadi ya alhamdulillah ya kita menyampaikan kepada anak ya minimal kita harus realisasi dulu ya. Nyontoin? Iya, nggak bisa kita nggak nyontoin terus kita mau anak jalan, nggak bisa. Anak itu seperti kertas putih, tinggal bagaimana kita mencoret-coret di situ. Mau coret bagus, mau coret kuning, hijau, terserah kita. Seperti itu. Padahal di video sebelumnya kan antum sampaikan bahwa anak itu adalah amanah. Titipan dari Allah. Iya.
Jadi seyogianya namanya titipan itu kudu harus dibalikin dengan kondisi yang baik. Kondisi yang baik, benar sekali. Seperti itu sih. Kalau saya pribadi ya santai aja sama anak. Anak saya itu Dok nggak belajar. Udah selesai tugasnya selesai. Ya udah. Oh wes. Nggak harus prestasi, nggak harus. Saya itu biasa kalau seperti itu. Kalau saya pribadi lah. Prestasi itu yang dimaksud apa? Yo ranking. Juara. Enggak, saya biasa aja. Yang penting dia jalan, dia sholat, ya kan? Terus dia ngaji, jalan. Jadi udah. Ini kan tak planning mondok kan habis ini. Yang gede itu. Cuman kan kita juga pernah itu. Apa itu? Kedatangan apa? Anak yang stres gara-gara dipaksa mondok. Iya, ada. Ya karena kan ya mungkin kan ya apa ya? Intinya kembali ke cara komunikasi ya. Sesungguhnya anak itu manut sesungguhnya. Fitrahnya manut kepada orang tua. Kepada orang itu fitrah itu pasti ada. Manut itu pasti ada. Tinggal kita bagaimana menyampaikan. Contoh lah, Dok nanti setelah SD mondok ya. Mondok saya mau sekolah ya. Oh sekolah itu begini ya kan. Dupanya kalau pondok ada begini. Itu dijelaskan. Kelebihan daripada mondok itu apa? Seperti itu. Gitu ya. Saya iseng aja ya. Kalau anak saya ngomong gitu, ada temennya itu, ini temennya nama saya Nisrina gitu. Ini pacarnya Ina. Oh betul punya pacar ya? Mau nikah ya? Tak gitu aja saya. Langsung ya. Kalau mau nikah yuk gitu. Karena sudah haid. Kalau sudah haid kan bisa. Belum haid. Oh belum. Mau nikah? Enggak ya, nggak boleh pacaran. Nggak boleh pacaran. Nah itu kan satu ilmu masuk. Pemahaman. Nggak boleh pacaran. Ada batas. Gitu. Jadi kalau mau nikah. Udah nggak berani lah saya. Seperti itu. Jadi memang apa? Ya santai aja lah. Yang penting ya ibadahnya jalan selesai. Kalau saya pribadi itu sih cukup sih. Jangan sampai membuat anak itu tertekan. Enggak. Atau muangkel gitu, jengkel. Ya seperti gimana, kita gak akan mulus terus sih kalau kita pasti ada momen dimana mereka apa itu ya, mereka mungkin jengkelin pasti ada itu pasti ya. Ada tapi ya tetap kita kasih pemahaman ya, sama seperti yang Rasulullah sampaikan, kadang kita butuh dipukul gitu kan agar dia teringat atau gimana, atau mungkin dikerasin gitu. Itu memang ada momen-momen tertentu, tapi jangan semuanya gitu loh. Tidak dipukul rata dari awal sampai akhir. Enggak. Nah seperti ini ya, ini kan ini besok saya pulang nih. Wah ini ini ditunggu ini. Momen-momen yang ditunggu. Meskipun saya keras. Saya tegas ya. Tegas. Saya sama keluarga, kalau saya salah, keliru. Tapi ya tetap dinteni ini. Ditunggu. Karena dirindukan. Padahal saya kerasnya luar biasa. Memang saya terdiri dari orang tua yang keras, kasar, bukan keras kasar, senturo kan. Santung perbaiki. Ya kita cover. Intinya kan dari hari ke hari, seiring dengan pemahaman kita atas sesuatu, berarti kan sebenarnya kita memperbaiki kesalahan-kesalahan masa lalu kan ya. Iya, kita benerin diri udah. Fokus benerin diri. Jangan sampai ketika kita belajar kita ngawur gitu loh. Ngawur itu maksudnya apa karepe dhewe? Ya apa ya? Ya ini pesannya. Pesan bagi para penuntut ilmu ya. Kalau kita udah belajar, jangan mengkoreksi orang lain. Jangan berfokus kepada orang lain. Jangan mengkoreksi orang lain, bukan berfokus orang, jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan. Kalau kita udah belajar, sing digoleki salah dhewe. Evaluasi. Iya, jadi ilmu yang kita pelajari itu untuk diri. Bukan untuk ngoreksi orang. Iya. Orang kamu salah, kamu begini. Itu penyakit orang belajar itu. Iya. Apalagi pemula tuh, masya Allah. Suka nyala-nyalain dia. Makanya kalau kita belajar, maka dari itu ilmu yang kita dapat buat kita. Diterapkan dulu ke diri kita. Benerin diri gitu loh. Saya sering menasihati, kan bahkan banyak yang datang suami istri kan.
suami istri ya mohon maaf ya udah 40 ya kan. Iya. Udah 60 50 ya datang ke sini ya saya nasihatin gitu. Iya. Saya nasihatin gitu. Tetap saya kasih bimbingan. Oke, berarti saya kasih pertanyaan mereka nggak bisa jawab. Berarti bapak ibu belum ngerti berumah tangga. Meskipun dia umur 50. Tidak menjamin ngerti usia yang tua atau sudah lebih jauh daripada kita, tapi pemahamannya udah ngerti gitu atau sudah dilakukan. Belum ternyata. Jadi mungkin baca, paham, tapi belum dilakukan. Atau malah belum baca. Nggak ngerti biasanya. Belum tahu bisa. Yang umum tuh belum tahu, nggak ngerti. Ya wis dia itu ya pokok rapi-rapi gitu. Nikah aja gitu kan. Seperti itu. Saya kasih biasanya saya sering nasihat. Ibu bapak nanti jangan punya HP kan, ada YouTube-nya ada. Ketik 20 kiat mempertahankan rumah tangga. Halim Basalamah. Itu bagus, durasinya 3 jam. Saya coba. Itu buat ilmu. Dicari iya, itu pelajaran. Nanti ingat, ketika jenengan belajar ini, maka akan menemukan kesalahan. Pasangan pasti ketemu kesalahannya. Iya, tidak boleh nyalain. Pesan saya, ketika ketemu udah belajar, maka jangan cari kesalahan pasangan. Atau merasa dirinya lu aku bener nih. Pokok saya ya, jadi nanti ingat kalau sudah belajar, sudah mempelajari kajian ini, ya kan? Ini full kajian, jangan di-skip-skip. Kalau udah belajar, ingat pesan saya, jangan mencari kesalahan orang lain. Pertama saya tekan. Apalagi orang terdekat. Ya, itu kan suami istri pasti. Oh, iya. Jadi ingat, ini pesan saya pertama. Jadi kan kalau belajar ini pasti ketemu kesalahan. Kesalahan diri, kesalahan orang. Tapi di sini jangan sampai mencari kesalahan orang. Ibu nanti belajar, bapak belajar. Carilah kesalahan dirinya yang utama, bukan mencari kesalahan orang lain. Ini pesan saya. Kalau jenengan langsung mencari, memvonis istri saya salah, suami saya salah, ya kan istri, maka yang tadi kekiran mari ngaji, bukan membaik tapi kekiran. Malah hancur berantakan. Ya karena bisa jadi, mohon maaf, suami punya pemahaman A, istri punya pemahaman B, gak nyambung. Maka harus dipahamkan dua-duanya gitu. Iya. Kita harus paham. Ilmu yang sama. Makanya saya kasih PR ya, ini bekal untuk ibu. Bayangin usia 57 mau cerai gitu loh. Cari apa cerai? Ikut apa gitu loh. Mau nikah lagi juga kan saya cari apa? Peluangnya kecil. Iya betul. Subhanallah. Kalau cerai itu berarti kan setan berhasil itu. Sukses. Makanya jangan mensukseskan setan iblis. Ya kita gimana caranya mempertahankan diri kan gitu. Iya. Mempertahankan rumah tangga. Dan pasti orang cerai itu pasti marah. Maksudnya gimana? Kondisinya marah pasti. Emosional pasti. Mencari-cari kesalahan orang lain. Oh, sembarang guys. Pokoknya elek guys. Ya kayak di sidang perceraian itu pasti kan yang dimunculkan adalah kesalahan pasangan. Iya, pasti. Dan bercerai itu kan ribet kan. Iya. Nggak selesai sekali itu. Iya. Proses itu kan. Ini panggilan sidang pertama, panggilan ini, waduh subhanallah. Cerai ribet kok mau cerai. Iya. Ya, makanya itu kan talbis iblis kan di situ. Main. Makar-makarnya setan di situ luar biasa. Tapi masalahnya gini kan, seandainya ini kan untuk suami istri. Iya. Seandainya ini banyak ya. Misalkan ya anak sudah purna lah, maksudnya keluar dari rumah, kuliah di tempat lain atau bekerja di tempat lain, terus akhirnya ikut ngaji lah di mana-mana begitu kan. Apapun ngajinya lo ya, ngajinya lo ya. Belajar maksudnya memperbaiki diri. Majelis ilmu, mendatangi majelis ilmu di apapun backgroundnya, apapun masjidnya ya. Kita tidak apa namanya? Intinya belajar lah. Tidak harus mana yang benar. Yang benar ya yang ngikuti Allah Rasulnya kan begitu. Masa kita ada yang salah? Enggak lah, semua kita benar insyaallah kan, muka-muka. Seandainya kita berpegang pada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ternyata sang anak ini akhirnya mendapati ilmu baru, pemahaman baru bahwa orang tua
Misalkan saya, orang tua saya ini dulu mengajarkan kepada diri saya ini keliru gitu kan. Salah. Hal yang keliru. Hal yang salah. Yang baru dipahami ketika saya sudah dewasa misalnya. Belajar gitu kan. Belajar setelah belajar. Oke. Hal apa yang harus dilakukan gitu loh. Apa pernah ada yang datang semacam ini di sini? Ya, bukan cerita sih. Oh, no lah itu. Apa kasusnya? Ya sama ya kayak gini ya. Ya penyakitnya penuntut ilmu kan. Saya penyakitnya penuntut ilmu ya, apalagi yang baru-baru itu. Makanya kalau belajar ilmu apapun sudah ya. Apalagi ilmu agama. Harus tawadu. Ya, satu itu. Makanya ilmu itu pasti kan ilmu kan untuk diri pertama. Untuk diri. Jadi ketika kita mendapatkan ilmu, maka benerin diri, fokus ke diri, bukan fokus ke orang lain. Ya, sama penyakitnya penuntut ilmu ya gitu. Ketika dia udah ngerti, oh ini begini, belajar begini, ini syirik, ini bid'ah, dia langsung nyalain orang jepret. Mudah menyalahkan. Mudah menyalahkan. Gak iso lah. Karena akhirnya yang terjadi perpecahan. Gegeran di kalangan keluarga. Gak akur. Gimana? Bayangin, ayo ngomong udah ngaji. Iya. Ya kan? Tapi dia nggak sih marah-marahan sama orang tua. Emosional. Gimana? Iya. Masuk nggak? Gak masuk. Ngaji opo gitu loh. Oh, saya udah ngaji Ustaz ini. Ya seperti apa realisasinya? Berarti kan masih dalam tahap pemahaman. Belum menerapkan. Belum realisasi. Ya. Ini yang keliru bagi para penuntut ilmu. Jadi harusnya akidahnya, akhlaknya diterapkan dengan baik. Terutama akhlak itu. Kepada orang tua. Adab kepada orang tua. Adab akhlak pada orang tua, subhanallah. Yang barusan ini kejadiannya gimana? Kita nggak perlu sebut namanya lah. Ya itu kan seorang ya mbak kan. Ya mbak ya ibu udah 35 tuh. 35. Oh iya udah tua. Udah nikah? Belum. Positif biasanya. Ya, kalau kita ngomong gangguan ya, oke. Ya. Konteks ini konteks masalah tadi ya, masalah penuntut ilmu. Dia belajar kan, dia menjadi tenaga kerja di luar negeri ya. Terus habis itu dia belajar mulai mengikuti majelis kan, terus dia mengetahui. Oh ini apa? Oh ini salah. Oh ternyata ini salah, ini benar. Kan pasti begitu. Harusnya begini. Ya ini harus begini, ini begini. Kan dia ketika dia belajar yang benar, dia kan pasti bisa. Oh ini salah, ini benar, ini keliru, ini dia udah bisa gitu loh. Nah pulanglah dia ke rumahnya. Oh dia udah disoto, udah kelihatan. Oh ibu saya keliru gini, orang masyarakat begini, jebret. Akhirnya apa? Dia menerapkan apa yang dia tahu. Ya. Dan harapan dia itu dia orang masyarakat ngikut. Keluarganya ngikut. Jadi kiki salah langsung pakai subhanallah. Apa yang terjadi? Kegeran sama orang tuanya. Terus datang minta diruqyah. Bukan diruqyah ini, dikandani. Akhlaknya begini, caranya begini, adabnya begini. Bukan diruqyah. Diruqyah mau dia dinasihatin. Berarti kalau cuma diruqyah doang nggak selesai. Ya kita kasih tahu begini. Ya saya kasih tahu sama beliau. Oke, mbaknya kan dia cerita kan, ibu saya salah begini. Oh ya? Iya. Sampai segitunya? Iya. Ibu saya salah. Ibu melakukan ini. Ibu saya mau kalau menikah masih dihitung neton gini. Saya diem, saya sih dengerin lah. Terus habis itu saya tanya, Mbak belajar udah berapa lama? Tak gitu. Saya belajar ketika di luar negeri. Ya. Berapa lama? Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Saya lupa sudah. Oh ya wis, ali wis ya. Nggak ngerti kan. Ya saya diam. Terus habis itu, Mbak sudah berdakwah, saya kasih tahu. Ya saya tegesin juga lah. Saya paling nggak suka kalau kepada orang tua itu orang itu sombong. Saya paling nggak suka. Mbak sudah berdakwah, saya kasih tahu. Ya saya sudah berdakwah. Dengan sudah ngisi ceramah gitu. Dengan sudah mengumpulkan massa umat langsung terus dengan mengisi ceramah. Belum. Saya kasih tahu ya, saya pendakwah, saya gitu ya. Saya gedein sudah ya kan. Karena maaf dia sombong sekali gitu. Saya pendakwah.
Saya bisa ceramah, ngisi ceramah di sini, di situ, di sini, saya bisa. Tapi saya sampaikan, saya tidak bisa mendakwai orang tua. Saya simpulkan, mendakwai orang tua adalah paling sulit. Kita bisa ngomong panjang lebar ke sini, tempat ini bisa, tapi ke orang tua belum masuk. Saya sampai dibuda-budain sama orang tua. Karena apa? Karena saya nggak mau selamatan. Saya nggak mau bakar minyak. Saya sampai dibuda-budain. Apa saya lakukan? Saya diam aja. Saya nggak bantah. Saya sampaikan, ibu ini ya, orang tua nggak terima ya sudah. Saya diam. Kalau dia nggak kan, langsung dia frontal. Saya keliru. Jadi adab ya. Adab. Saya mendakwain orang tua saya kurang lebih 2 tahunan. Baru tembus. Baru Allah mudahkan prosesnya. Butuh waktu memang. Butuh waktu. Gak bisa kita belajar dapat oleh ilmu kajian begini langsung dulu YouTube ini mau langsung nyalain. Gak bisa. Saya kasih tahu sama jenengan ya. Jenengan ini anak. Ya kan? Usia berapapun jenengan adalah, ya mohon maaf saya gitu kan. Jenengan adalah air kencingnya orang tua. Tak gituin sama saya. Apa maksudnya air kencingnya orang tua? Ya sperma lah. Biar biar dia tahu posisi. Iya, biar tahu diri. Tahu posisi. Biar tahu diri dia. Jadi ngapunten ya, bahasanya mungkin gini. Seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua gitu. Tetap orang tua. Jangankan seburuk kafir. Iya. Kita harus berbakti. Saya tanyain dulu dia. Orang tua jenengan kafir, jenengan berbakti apa enggak? Tetap berbakti. Iya, kenapa jenengan orang tuanya muslim? Kenapa kok di sana? Ya karena iya saya tahu. Apakah jenengan bisa merubah dengan sesuatu ini? Berat. Sedangkan dia sudah puluhan tahun bergelimang dengan budayanya. Bukan begini Pak caranya. Saya kasih bukan begini gitu kan. Apa jenengan ini? Jadi harus hati, harus apa ya? Pelan-pelan. Saya kasih tahu kalau mau berdakwah sama orang tua. Kalau jenengan mau merubah orang tuanya, jenengan sudah tahu orang tuanya keliru, tunjukkan bahwa jenengan sudah ngaji, jenengan itu baik, tunjukkan kepada orang tua. Memberikan contoh. Jadi jenengan setelah ngaji berarti tambah bakti, iya. Tambah baik, tambah adabnya, iya. Tambah akhlaknya, tambah santun. Iya. Akhirnya membuat orang tua sadar. Iya, sadar dengan sendiri. Oh iya, anak saya ini kok berubah ya? Ya memang begini. Kok anak saya kok iya ini ngaji tapi kok tersentuh pasti lah. Loh, kita ngaji tapi kita marah-marah. Kita ngaji kita nyalain orang. Dari mana gitu? Sedangkan kita dari kecil perkembangan kita dari bayi sampai gede orang tua tahu. Iya. Karena yang didik orang tua. Orang tahu semua keburukan kita. Maka dari itu, ini juga ya orang-orang bisa berdakwah kepada orang lain. Mudah. Tapi kepada istri belum tentu. Kenapa? Karena istri tahu keburukan kita. Iya. Orang lain bisa nerima karena nggak tahu keburukan kita. Pun sama dengan orang tua kan. Kita bisa ngomong ke orang lain, orang tua belum tentu terima karena orang tua tahu keburukan kita. Orang tua tahu siapa kita itu. Awal mulanya kita nggak iso buang, nggak usah cawe. Orang tua tahu gitu loh. Kok nakalnya kita. Aduh, jaluk duit, aduh ya Allah. Kok langsung mau rubah orang tua nggak bisa. Kalau jenengan ngaji, betul-betul ngaji, tunjukkan bahwa lebih bakti. Jenengan punya 6 saudara, gitu kan? Jenengan harus lebih baik dari 5 orang lain. Artinya mengungguli dalam bidang akhlak, adab, agama, unggulono. Bukan sombong, bukan memponis. Harus dengan rendah hati. Iya, bukan menyalahkan. Nah, kadang-kadang kan kita terjebak di situ. Dia pun terjebak di itu. Dia langsung ibu saya begini, waduh. Ya, apalagi di media sosial. Subhanallah. Apa itu? Iki gangguan apa ya? Saya lihat saya diem aja. Kok tuh subhanallah. Ini sebenarnya kita bisa melihat orang-orang yang emosional, yang berlebihan. Kebaca mana yang gangguan. Maksudnya ini istilah di rukyah. Mana yang tapi mungkin kalau zaman kita awal-awal belajar dulu kan langsung deketin. Kalau sekarang kan kita ya sudah doain aja dari jauh kan ya. Kelihatan. Karena bisa jadi ketika kita menasihati orang, bisa jadi orang itu tidak mau
menerima nasihat kita malah tersinggung kan itu juga iya bermasalah. Jadi sebenarnya bermuamalah itu ya juga ada konteksnya, ada waktunya, lihat situasinya mungkin. Betul. Saya itu kadang kalau ada postingan yang tajam-tajam saya unfriend aja itu. Blok. Enggak, saya enggak unfriend, tapi saya unfriend. Iya. Saya unfriend aja. Jadi sebenarnya untuk jaga hati. Jaga hati kita lah. Ya banyak lah. Kalau kita ngomong dakwah, yang perlu kita contohkan Rasulullah Muhammad. Iya. Betapa sabarnya beliau. Masya Allah. Loh nek boleh sombong, Rasulullah boleh sombong sebenarnya. Bahkan ngapun ya, dijamin masuk surga. Tapi beliau tetap mau melakukan tawadhunya, Masya Allah. Lebih hebat daripada sahabat-sahabat yang belum dijamin masuk surga. Masya Allah. Beliau masih melakukan. Itu tujuannya untuk memberikan contoh kan. Iya. Kepada sahabat-sahabat, memberikan semangat sampai sholat tahajud kaki bengkak dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Kita kan belum tentu. Kita sih itu apa-apa nih. Saya iso ngaji ini langsung nyalain. Terawih bacaan panjang kita udah ngomel-ngomel. Jamaah kan Jumat terus bacaannya panjang, itu kapan makme, kapan istirahat ya sebagainya. Iya, makanya penting sekali kita memposisikan kita. Sopo kita. Nah, positioning. Jadi kita ini harus paham di mana letak kita. Iya, siapa sih kita? Jangan cuman kita udah bisa ceramah, enggak. Merasa benar. Merasa udah baik, enggak, belum tentu. Jangan seperti itu. Bisa jadi ilmu yang kita pelajari itu masih sedikit sebenarnya. Sangat sedikit. Ya kecuali kalau kita udah S3 di Madinah itu banyak ilmu. Itu pun kalau ngomong S3 itu ya hanya bidang tertentu. Iya. Misalkan bidang dakwah ya dakwah saja. Iya, betul. Atau bidang fikih yang apa? Kan S3 kan mengerucut, semakin jadi orang itu ahli apa? Saya bisa ngomong ini deh. Iya. Karena saya lagi S3. Iya, betul. Dengan bidang saya sendiri. Jadi artinya orang yang pandai itu, mohon maaf, orang yang pandai, orang yang sudah profesor itu biasanya ya hanya ngomong dengan apa? Hanya berbicara, hanya mau berpendapat di bidangnya. Di bidang yang lain dia nggak akan mau. Nggak akan masuk dia. Ya karena memang dia merasa keahlian saya itu di situ. Ya. Tidak akan mau menginjak-injak konteks yang. Kita S3 itu makin mengerucut kan? Mengerucut. Ya. Jadi ketika bukan makin banyak ya? Bukan. Makin mengerucut ya. Iya. Kalau yang dipelajari banyak waktu kuliah S1 itu. Semua dipelajari. Makanya kan ya memang harus begitu. Semakin lama kan semakin mengerucut. Jadi spesialis ya. Spesialis ya. Contoh ini apa namanya? Quran Utsmani. Paham kan Quran Utsmani? Itu sebenarnya adalah Quran yang ditulis oleh Pak Utsman. Orang di Arab Saudi situ. Itu untuk yang terbitan Madinah itu beliau nulis bukan dengan font di komputer tapi nulis pakai tangan. Dan itu butuh waktu 3 tahun untuk satu kitab baru diperbanyak. Jadi sampai beliau sekarang usia 67 atau hampir 70 tahun ya kerjanya cuma nulis setiap hari, berkutat sama gimana caranya nulis Al-Quran begitu saja. Dia nggak akan mau berbicara fikih, nggak akan mau berbicara yang lain dan sebagainya karena memang keahlian beliau ya di bidang di situ dan Allah akan mengangkat derajat beliau di situ. Meskipun beliau ngerti masalah fikih, masalah itu, tapi kan konteksnya kita tidak punya keahlian di sana. Tapi kan selamanya dengan banyaknya media sosial ini kan masya Allah seolah-olah kita ini ngerti apa? Ahli semuanya. Masya Allah. Ahli semuanya ini kan suatu kesalahan besar. Iya. Sehingga ini ilmu mana ya? Iya. Kita ini jadi sombong gitu loh. Ya nih, Masya Allah. Contoh ngapunten ya, bekam. Orang boleh dikatakan ahli itu bukan dengan membekam belajar setelah pelatihan terus belajar terus Anda tadi ahli bekam, tidak. Ada levelingnya malah. Membekam 100 orang yang tidak sakit itu level 1. Terus ini dari apa namanya, dari sesepuh di PPI ya, Perkumpulan Bekam Indonesia. Terus membekam orang yang baru sedikit sakit sampai pasiennya jumlah 300 itu level 2. Terus level yang ketiga sampai 500 orang. Baru setelah itu Anda boleh membekam
dengan orang yang gangguannya ginjal, jantung dan tapi sekarang kan nggak ikut pelatihan bekam saja berani bekam orang akibat belajar YouTube dan sebagainya. Nah, ini perdebatan juga. Ya kalau saya kan orang yang konvensional mungkin untuk masalah keilmuan ya kita harus belajar ya face to face begitu. Betul kan? Kayak ngapunten ya, habis Quran itu kan ada yang talaki ya. Ada yang pembimbingnya, ada yang mandiri kan begitu. Ada yang nasab ya, intinya sanatnya, ada yang mengejar sanat. Jadi tinggal kita milih yang mana kan begitu. Kalau mengejar sanat ya berarti kita harus mendatangi orang-orang yang memiliki sanat khusus tersebut, jalurnya sampai Rasulullah kan begitu. Kalau yang mandiri ya kita nggak akan dapat sanat itu. Makanya butuhnya majelis ilmu kan sebenarnya di situ. Ayo Ustaz Taufik ini saya ajak untuk bikin pelatihan ruqyah online pakai Zoom, pakai Google Meet, beliau nggak mau. Ya alasannya mungkin itu. Ya tak? Ya, karena yopo-yopo talaki itu lebih baik. Talaki, tetap muka lebih baik. Kalau beliau menyampaikan takut kalau reaksi. Iya, kalau dalam konteks ruqyah kan khawatir juga gitu kan. Dan yang di sana tidak bisa mengendalikan terus mari ngono jerit-jerit dhewe lah bahaya gitu. Problem. Terus dari mana? Dari ikut pelatihan rewati mati kan ngene. Kita lagi yang kena. Jadi sebenarnya kita malah menghindarkan fitnah. Waspada dan menghindarkan fitnah. Karena fitnah dunia ini luar biasa. Makanya kita lebih baik menahan diri. Makanya tahan diri, tahan mulut kata ya. Iya kan? Tahan jari sekarang. Jadi ya makanya kan ada yang tanya sama saya, kenapa kok postingannya panganan tok, makanan aja. Saya balas daripada posting yang lain kan mending posting makanan. Ya Allah. Oh, berarti antum ada pertanyaan, berarti antum ini ubud dunia kenapa? Ya itu karena fokus kepada makanan, syahwat perut. Anak balik loh, dengan saya memposting makanan ini akhirnya saya kasih lihat belinya di mana. Akhirnya kalau kamu tertarik, kamu bisa beli di situ sendiri. Berarti kan sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi UMKM. Nah, tapi kan kayak gitu saja kita bisa tahu sudut pandang orang itu berbeda. Pasti. Apalagi bab tentang akidah, tentang agama Islam yang luas sekali. Makanya belajar itu penting. Belajar. Jangan lupa belajar sembarang itu boleh. Belajar tasfiyatun nafas juga penting gitu. Lebih penting. Bisa penting. Menjaga hati, bagaimana kita tawadhu. Masya Allah. Tazkiyatun nafas penting. Dan yang penting adalah jamu jarak. Jaga mulut. Jangan rakus. Tuh, terakhir ya. Jazakallahu khair Ustaz. Kita akan ketemu di video yang berikutnya. Ya, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamu jarak.